Sekarang saya sedang unboxing monitor yaitu Xiaomi Curve Monitor 34 inch versi Cina pembelian kedua. Sekalian saya mau cerita pengalaman beli monitor secara online. Saya beli di Tokopedia dan di pembelian pertama saya dapat barang yang zonk. Untung saya rekam video unboxingnya jadi saya bisa klaim ganti barang dan kembali uang. Cuma rugi waktu aja sih karena uang dikembalikan dan ongkir juga diganti rugi. Saya dapat yang layarnya seperti amblas, ada sejenis bercak gelap di layarnya itu kayak genangan minyak dan itu jelas sekali kelihatan kalau lagi posisinya layar hitam atau gelap, layar putih pun kelihatan juga. Akhirnya saya komplain dan saya retur. Lalu saya minta refund dan saya beli lagi di toko lain. Sekarang yang sedang saya buka ini adalah pembelian kedua dan ini mau langsung saya tes juga. Ini termasuk video unboxing saya dulu untuk klaim garansi juga. Jadi zaman sekarang ini kalau bisa ya, kalau beli barang-barang itu biasakan selalu direkam proses unboxingnya. Itu untuk jaga-jaga kalau barang yang kita terima itu bermasalah. Jadi saya beli versi Cina karena saat itu saya nggak nemu versi global dan versi resmi Indonesia. Semua sedang kosong di mana-mana. Perbedaannya sih cuma di garansi dan juga jenis adapter. Spesifikasi lainnya masih sama, jadi saya nggak terlalu mempermasalahkan. Pemasangannya cukup mudah, jadi kita dikasih dua part, bagian stand-nya itu satu tiang dan satunya kaki. Ini pasangnya tinggal klik-klik aja dan baut. Di tiangnya ini termasuk bagian kabel manajemen, di port belakangnya juga ada tutupnya, jadi semua kabel bisa disembunyikan dengan rapi. Logo Mi-nya ada di belakangnya, dan bagian samping belakang kanan terdapat tombol navigasi. Bagian layarnya polos, cuma lampu LED aja di bagian depan. Oke, ini sudah saya tes di deadpixel.com dan tidak ada dead pixel yang terdeteksi, juga kelainan lainnya pada layar. Untuk mekanisme stand monitornya, ini cukup kokoh dan gampang diatur. Tidak perlu melepas baut atau kunci, cukup dengan ditekan dan didorong aja pakai tenaga untuk merubah tinggi dan sudut monitornya. Tidak terlalu keras, tapi menyangga posisinya dengan kuat. Sekarang saya mau kasih lihat dulu perbandingannya antara Mi Curve 34 in ini dengan TV 40 in. Dari dimensi, Xiaomi Curve ini punya ukuran 80x36 cm, sedangkan TV ini mempunyai ukuran 90x51 cm. Kurang lebih pengalamannya seperti ini dengan meja lebar 70 cm. Kenapa saya bandingkan kedua ini? Karena sebelum beli monitor Xiaomi ini, saya sempat kepikiran untuk menggunakan TV 40 in sebagai monitor komputer saya. Karena TV ini jarang dipakai juga untuk nonton TV. Tapi sayangnya, TV ini itu resolusinya cuma Full HD 1080. Untuk layar selebar ini, menurut saya Full HD itu kurang jernih, apalagi dipakai jarak dekat. Makin nggak kelihatan detail gambarnya. Tapi kalau dipakai nonton TV, jarak 2-3 meter sih bagus-bagus aja kelihatannya. Mungkin kalau layar 40 in ini, tapi resolusinya 4K sih bakal enak juga ya. Tapi itu belum pernah saya coba. Nah, untuk kasus saya ini, 40 in dengan resolusi Full HD, ini nggak recommended sama sekali dipakai untuk di meja kerja. Itulah kenapa saya akhirnya memilih membeli monitor baru untuk komputer. Xiaomi ini saya pilih karena rentang harganya paling terjangkau di kategori layar lengkung 21:9. Price to value-nya saya rasa cukup sepadan. Walau 34 in, ini lebih mahal dari TV 40 in saya tadi. Tapi resolusinya ini lebih jernih, yaitu ultra wide 3440 x 1440. Ini lebih dari 2K karena resolusi layarnya 21:9, tapi belum sampai 4K. Refresh rate layarnya juga mencapai 144 Hz. Nanti bakal saya bahas juga tentang itu. Dan juga layarnya ini matte atau anti glare, jadi nggak ada efek cermin atau pantulan cahaya di sana. Mengenai refresh rate, ini berhubungan dengan kabel display yang digunakan. Zaman sekarang kebanyakan laptop menggunakan HDMI dan DisplayPort berjenis Type-C. Sebelum monitornya datang, saya sudah ancang-ancang dulu beli kabel HDMI yang support 144 Hz dan 4K. Karena saya tahu, kabel HDMI biasa nggak bakal mendukung. Dan saya juga tahu, kalau dalam dus paket pembelian monitor, kita cuma dikasih kabel DP to DP, bukan HDMI. Dimana kabel itu nggak bakal support untuk kebanyakan laptop. Portnya di belakang itu ada 2 HDMI, ada 2 DP, dan 1 jack audio. Ketika saya colok kabel HDMI mahal ini, saya kaget, cuma mendapat refresh rate 100 Hz. Ternyata bukan salah kabelnya, tapi sayanya aja yang kurang research. Di buku manual ternyata dijelaskan, kalau port DP bisa max refresh rate sampai 144 Hz, dan HDMI cuma bisa maksimal 100 Hz.
Alhasil, kabel HDMI mahal saya tadi nggak bisa kepakai secara maksimal dan harus beli kabel lagi. Jadi jangan sampai salah beli seperti saya. Nah, kabel yang harus dibeli itu ada dua pilihan yang tersedia di pasaran. Pertama, kabel DP to Type-C kalau mau kabel baru. Yang kedua, ada adapter dari DP to Type-C kalau masih mau pakai kabel DP bawaan Xiaomi tadi. Daripada bingung, saya beli dua-duanya, biar saya review sekalian. Sayangnya nggak ada merek ternama yang menyediakan dua produk ini. Merek langganan saya pun, Fansion, juga nggak punya. Jadi yang saya lihat di pasaran online tadi adalah dua produk no brand yang belum jelas reviewnya. Saya nekat aja beli karena nggak ada pilihan lain. Sekarang sudah saya pasang keduanya, mari kita lihat hasilnya. Pertama saya mau coba dulu yang adapter DP to Type-C. Pakai kabel DP bawaan monitor Xiaomi tadi. Akhirnya muncul pilihan sampai 144 Hz, berarti adapter ini cocok. Kedua, saya mau coba kabel langsung DP to Type-C. Hasilnya adalah sama, bisa sampai 144 Hz juga. Jadi kesimpulannya, jangan beli kabel HDMI, tapi belilah antara dua kabel rekomendasi saya tadi. Untuk saya pribadi, saya lebih memilih kabel DP to Type-C yang langsung, bukan adapter. Ini lebih ringkas, walau jadinya kabel DisplayPort bawaan Xiaomi tadi tidak terpakai. Ya nggak masalah sih, yang penting kita dapat kabel baru, jadi punya dua, dan suatu saat kabel lama masih bisa dipakai ke display lain. Ada satu fitur di menu monitor ini untuk menampilkan dua input sekaligus. Jadi misalkan ada dua laptop atau komputer yang sama-sama dicolokkan ke kabel display, itu bisa ditampilkan displaynya bersamaan dalam satu layar monitor ini. Bisa PBP atau picture by picture, layarnya bergandengan. Bisa juga PIP atau picture in picture, layar satu di dalam layar 2, yang mana bisa dirubah juga posisinya. Kalau PBP sih masih relevan dalam keseharian, masih bisa dipakai. Tapi kalau PIP saya rasa itu kurang ya, karena layarnya yang besar jadi terhalangi layar yang kecil, jadi nggak bakal bisa maksimal pemakaiannya. Barulah sekarang saya mau menceritakan pengalaman penggunaan dari Xiaomi Curve Monitor ini. Ukurannya memang 34 in, bezelnya juga tipis, tapi ada sedikit black bar di dalamnya yang masih bisa kita toleransi. Untuk multi-windows, ini sangat enak dipakai, kayak ngedit video sambil browsing atau research bahan, lalu ngetik narasi dan record audio, semua muat di layar ini. Walau sudutnya melengkung dengan jarak meja 50-60 cm, bagi saya, kita masih harus sedikit nengok ke kanan dan ke kiri. Nggak bisa cuma lirik-lirik mata doang untuk melihat sampai sudut-sudut layarnya. Saya beli monitor ini juga niatnya untuk trading, tapi realitanya belum banyak kepake karena saat jam bursa, saya kerja di luar dan sementara monitor ini ada di rumah. Untuk pengalamannya sih kurang lebih seperti ini. Bisa muat banyak Windows, dan kalau lagi mau mantau banyak saham, bisa menampilkan banyak order book sekaligus, sambil mantau live trade-nya juga. Bermain game jadi sangat seru dan memuaskan, apalagi kalau gamenya support ultra widescreen. Sudah saya coba di Cyberpunk dan Forza Horizon 5. Kalau Valorant saya belum menemukan cara merubah settingannya untuk menjadi ultra widescreen, jadi masih ada black bar di kiri kanannya. Menonton film di monitor ini juga jadi pengalaman yang baru yang sangat memuaskan. Kebanyakan film sekarang memakai resolusi 21:9, jadi untuk menonton video itu sangat pas dengan monitor ini. Hampir tidak ada black bar di samping dan atasnya, seperti menonton sinema sungguhan.
Tapi kalau video lain dengan resolusi masih 16:9 atau lainnya, ya pasti bakal ada black bar sih di sampingnya. Kualitas gambarnya jernih sekali. Setelah pakai monitor ini, menonton video kualitas 720 ke bawah itu berasa jadul banget. Minimal sekarang saya suka tontonan itu 1080 ke atas. Apalagi yang 4K itu mata berasa dimanja sekali. Kekurangan yang sangat disayangkan adalah ketidaktersediaannya speaker dan port USB. Padahal akan sangat sempurna kalau ada. Port USB itu diperlukan kalau kita butuh daya tambahan, entah itu untuk lampu, entah speaker atau lainnya di dekat monitor kita. Jadi kalau ada itu kita nggak perlu colok ke adapter lagi, tinggal colok ke monitor aja. Untuk speaker, di sini disediakan lubang jack audio yang bisa dipakai sebagai output suara dari kabel display. Outputnya sudah saya colok ke headphone dan berfungsi normal. Nah untuk speaker, saya notice ada perbedaan kualitas. Ketika colok audio dari monitor ke speaker, hasil suaranya lebih kecil daripada kita colok speaker ke komputernya langsung. Jadi bukan salah kabel atau speakernya, melainkan memang kekurangan dari port audio si monitor ini. Jadi sekarang saya lebih memilih memasang kabel speaker langsung ke laptopnya aja karena suaranya lebih bagus. Sekian cerita pengalaman saya menggunakan monitor ini. Sampai ketemu di video review selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.